kami boleh Tuhan kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau sertai kami Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang beracara Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Meskipun Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami beribadah Tuhan melalui online streaming Bapa. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 bagus, 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 asik, asik, asik. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap. Berani tampil beda. Dengan kasih Yesus indah ini. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Saat kita melihat jalan-Mu Tuhan, kasih Dia yang terbaik Tuhan. Kami mau percaya.
biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkatilah guru sekolah minggu kami akan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikannya tertanam di hati kami dan berbuah-buah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah bersukacita dengan puji-pujian, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan Tante Sandra bawakan, kita mau coba buat yel-yel ya adik-adik, biar adik-adik tetap semangat ya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika nanti Tante Sandra bilang, siapa kita? Adik-adik jawab, anak sekolah minggu. Tante Sandra tanya lagi, bersama Tuhan? Adik-adik jawab, aku tidak takut. Dan Tante Sandra tanya lagi yang ketiga, di dalam Tuhan? Adik-adik jawab, ada sukacita. Oke? Paham semua? Ya, kalau paham, kita coba ya yel-yel ini. Oke adik-adik, siapa kita? Anak sekolah minggu. Bersama Tuhan, Aku tidak takut. di dalam Tuhan, Ada sukacita. ya, puji Tuhan ya adik-adik ya, karena firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Jangan Takut, Tapi Percayalah. Firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dan Tante Sandra akan bacakan di ayat yang ke-40 ya. Ini adalah tema kita pada pagi hari ini. Ya, di ayat yang 40 ya adik-adik. Kita mulai 3, 4. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, adik-adik, Tante Sandra mau tanya dulu. Siapa dari adik-adik yang pernah naik perahu? Ya, adik-adik tahu perahu kan ya? Siapa dari kalian yang pernah naik perahu? Ya, pasti ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Biasanya kalau kita naik perahu itu di daerah wisata ya adik-adik ya. Misalnya nih, adik-adik mau ke Pulau Pahawang. Nah, kalau adik-adik mau ke Pulau Pahawang, bisa nggak kalau nggak naik perahu? Ya bisa juga sih ya, kalau bisa berenang ya. Bisa, tapi kan capek, jauh banget ya. Atau kita mau ke Pulau Tangkil. Nah, siapa yang pernah ke Pulau Tangkil? Pasti kita naik perahu ya. Atau kita mau ke Tegalmas ya. Pasti kita untuk capai daerah tersebut menggunakan perahu. Asik gak sih adik-adik kalau naik perahu? Asik gak? Enak gak? Ada yang bilang enak, ada yang bilang takut ya. Ya adik-adik, enak kalau lautnya tenang ya, atau kalau danaunya tenang. Tetapi kalau lautnya ada gelombang ya, ada arus air, pasti kita mulai takut ya adik-adik ya. Pernah ngalamin hal ini enggak? Pernah? Ya, Tante Sandra juga pernah ya. Ketika naik perahu, ombak mulai besar sehingga perahu itu mulai terombang-ambing. Kita semua jadi takut. Ya adik-adik, kita akan menyimak video bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di dalam perjalanan menyeberang danau. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk.
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana penayangan video murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam perahu menyeberangi danau. Adik-adik, mereka menjadi takut ya adik-adik ya. Mereka menjadi khawatir ya. Mereka sangat ketakutan sekali dan cemas ya. Sehingga adik-adik mereka jadi hilang pengharapan. Padahal di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Dan lagi yang ada di dalam perahu itu murid-murid Tuhan Yesus yang berprofesi sebagai nelayan. Harusnya ya angin kencang, ya badai itu jadi hal yang biasa bagi mereka. Tetapi saat itu mereka menjadi sangat takut dan khawatir adik-adik ya. Nah, adik-adik mereka begitu takut. Padahal ada Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka di dalam perahu. Apa yang membuat mereka takut adik-adik? Ternyata angin kencang itu membuat perahu mereka terombang-ambing adik-adik. Bahkan air sudah mulai masuk ke perahu mereka. Mereka takut adik-adik kalau perahu itu oleng dan akhirnya mereka terbalik ya. Mereka tenggelam di danau tersebut. Mereka tidak percaya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka. Nah, karena kekhawatirannya adik-adik, mereka mulai bangunkan Tuhan Yesus yang memang sedang tertidur ya di buritan perahu atau di bagian belakang perahu. Mereka mulai membangunkan Tuhan Yesus. Mereka bilang, Guru, apakah Guru diam saja, kita akan binasa? Nah, adik-adik, apakah Tuhan diam adik-adik ketika mereka mengatakan hal tersebut? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan lihat situasi yang terjadi, angin yang begitu kencang ya, dan akhirnya Tuhan Yesus hanya berkata, diam, tenanglah. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Angin itu langsung tenang ya. Danau juga menjadi tenang adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar ya adik-adik untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus.
Bukan hanya percaya adik-adik, tetapi mempercayakan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh believe and trust. Ya, jadi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan. Ya, mungkin adik-adik persoalannya tidak sama ya dengan mama dan papa ya, tetapi pasti adik-adik punya persoalan ya, entah persoalan pribadi, persoalan dengan teman, ya, persoalan di dalam sekolah ya. Adik-adik gak usah takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita ya. Kita terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik sebenarnya nih Tuhan Yesus itu tahu loh adik-adik. Sewaktu dia tidur, dia tahu kalau terjadi angin yang begitu kencang, tetapi dia mau lihat iman daripada murid-muridnya. Apakah murid-muridnya tenang atau panik? Ternyata adik-adik, murid-muridnya itu panik adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi berbagai macam angin dalam kehidupan kita, ya, masalah, persoalan, kita jangan panik ya adik-adik. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tante Sandra percaya Tuhan Yesus pasti siap menolong adik-adik sekalian. Pelajaran yang kedua, kita bisa melihat bagaimana angin yang begitu kencang itu taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya berkata, diam, tenanglah. Apa yang terjadi adik-adik? Angin itu diam, ya, dan laut menjadi tenang, teduh, sampai orang-orang takjub. Siapa Yesus ini? Siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun menjadi teduh. Angin dan danau itu taat, ya, taat akan perkataan Tuhan. Demikian juga dengan kita adik-adik, kita mau taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik ibadah sekolah minggu online, ya, adik-adik ikut komsel, adik-adik baca firman Tuhan saat teduh setiap hari, itu bukti bahwa adik-adik taat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan adik-adik, tetapi juga kita mau taat kepada mama dan papa kita. Seringkali kita sering ya adik-adik tidak taat kepada mereka, benar gak? Ya, seringkali kita melawan mereka lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan akhirnya mama sama papa kita jadi sakit hati, jadi kecewa. Nah, adik-adik, kita mau taat ya apa yang diperintahkan oleh mama papa kita. Bukan hanya pada mama papa, juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita juga mau taat, khusus pada guru-guru sekolah minggu yang mendidik kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran pada setiap firman yang disampaikan, baik itu dalam sekolah minggu online maupun dalam komsel, ya. Pun kita juga mau taat kepada guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, ya. Nah, itu adik-adik dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar satu, untuk percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau taat, ya, taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada guru-guru sekolah minggu, taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat adik-adik untuk melalui semua proses kehidupan ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat satu keajaiban yang Engkau lakukan Tuhan, di mana Engkau meredakan angin yang begitu kencang, angin ribut Tuhan Yesus. Bahkan angin itu taat kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mampu mengatasi setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi.
Kami juga mau taat Tuhan kepada Engkau. Kami mau setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu terus Tuhan memproses hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.